Baik, untuk pembicara pertama ada Kak Khairul Anam. Kak Khairul Anam ini merupakan disebut juga bisa disebut juga dengan Cak Anam yang merupakan mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang studi PhD of Public Policy di Cracovia University sekaligus koordinator penghimpunan pengajar Indonesia sedunia atau PPI Dunia. Baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja simak materi menarik yang akan disampaikan oleh Kak Khairul Anam. Kepada Kak Khairul Anam, waktu dipersilakan. Terima kasih Adila kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua. Salam 24 jam PPI Dunia. Terima kasih kesempatannya buat teman-teman. Jadi kami di PPI itu punya salam khusus ya, salam 24 jam. Bisa dibayangkan organisasi PPI tersebar dari UK sampai ke Kuba sana, dari Rusia sampai ke New Zealand. Jadi cakupannya luas dan jam waktunya berbeda-beda. Makanya kita punya salam namanya salam 24 jam. Biar tetap semangat. Jadi nggak ada istilahnya malam. Semuanya pagi terus. Tetap berkontribusi apapun situasinya. Terima kasih ya buat teman-teman Cakrawala Bahasa yang sudah mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Buat rekan-rekan yang hadir juga. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat. Yang saya hormati juga Dita Mutiara ya selaku narasumber. Juga mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang kita share bisa memberikan setidaknya ada sisa lah. Jangan sampai nggak ada sisa sama sekali ya. Saya izin menyampaikan bahan materi. Mudah-mudahan materi ini berkenan di teman-teman dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia ya. Saya akan membawakan materi dengan tema atau dengan judul pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menempuh studi lanjutan ke luar negeri. Di paparan saya pada malam hari ini, saya ingin membawa teman-teman ke suasana atau situasi di mana seringkali kita bertanya, untuk apa sih kita kuliah? Jadi seringkali jawaban itu muncul. Terus terang, saya sendiri adalah orang kampung. Ya, saking kampungnya rumah saya, itu baru masuk listrik tahun 2016. Jadi baru ada listrik 4 tahun yang lalu, itu saking kampungnya. Dari dulu saya selalu bertanya, ngapain sih Bu, saya kuliah, saya sekolah buat apa? Bahkan kalau kita main di kampung itu ya, sering saya diledekin teman-teman, ngapain kita sekolah, kuliah gitu. Menteri udah banyak, presiden udah banyak. Saking kita nggak tahu sebenarnya manfaat pendidikan itu apa. Di materi kali ini saya akan sedikit ulas tentang pentingnya kita menjalankan studi ke luar negeri, lalu apa saja yang bisa kita dapat dan kita berikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, saya saat ini sedang menjalankan studi PhD in Public Policy di Charles University Kota Praha. Jadi untuk teman-teman ketahui, Charles University ini adalah kampusnya Albert Einstein. Jadi Albert Einstein dulu pernah studi di sana. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa saya melanjutkan studi di kampus ini, dan memang merupakan salah satu kampus tertua di dunia, sudah existing sejak abad 13. Jadi sudah 700 tahun lebih, bahkan jauh sebelum Majapahit berdiri di Indonesia. Sebelumnya saya menjalankan studi S2 dan S1 di Universitas Indonesia, mengambil pembidangan akuntansi di bachelor dan public policy di master saya. Sebelum saya bicara banyak menyampaikan materi saya pada malam hari ini, saya ingin kembali remind teman-teman tentang apa sih sebenarnya tujuan dari kita melakukan banyak hal. Tujuan dari kita kuliah, tujuan kita ngadain webinar malam ini, tujuan kita meningkatkan passion buat diri kita. Sebenarnya salah satu tujuan utamanya itu adalah untuk Indonesia, untuk negara kita. Coba teman-teman bisa bayangkan,
Indonesia memiliki 17.000 pulau ya dengan 1.100 lebih lokal etnik dengan 746 bahasa lokal, yang itu menjadi satu kekayaan budaya yang luar biasa, yang bahkan tidak semua negara, mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki jumlah kebudayaan yang begitu luas, begitu besar. Kita punya 99.000 garis pantai. Bandingkan dengan negara saya sekarang kuliah di Ceko, itu jangankan garis pantai, pantainya aja mereka nggak pernah punya gitu. Jadi orang Ceko kalau mau ke pantai itu jalan-jalan di pinggir sungai. Nah, mereka udah nganggep itu seolah-olah ada di pantai. Saking mereka nggak punya pantai. Karena Ceko itu negara kecil, ada di tengah-tengah antara Jerman, Polandia, Slovakia, Swiss, Hungari, dan Austria. Jadi tidak punya pantai. Karena itu kita harus mensyukuri banyak hal tentang Indonesia. Buat saya, Indonesia adalah alasan kenapa saya melanjutkan studi S3. Dan slide ini adalah potongan slide yang saya ambil ketika saya mempresentasikan proposal disertasi saya, dan menjadi salah satu alasan kenapa saya diterima di beasiswa di Charles University. Jadi beasiswa saya dari Charles, bukan dari LPDP. Kan umumnya kalau teman-teman dari LPDP gitu ya, saya mendapatkan beasiswanya dari kampusnya sendiri, dan itu menjadi motivasi lebih buat mereka untuk memberikan beasiswa, karena kita punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Luasnya negara kita, besarnya budaya kita, menjadi salah satu alasan kita untuk mengencourage lebih dalam apa yang bisa kita berikan untuk ilmu pengetahuan melalui penelitian yang kita lakukan terhadap negara kita, yang insya Allah nanti result dari penelitian tersebut adalah untuk kita berikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang diprediksi oleh PricewaterhouseCoopers di tahun 2017. PwC salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang audit publik, merilis laporannya bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di bawah Tiongkok, Amerika, dan India di tahun 2050 nantinya. Artinya GDP-nya Indonesia akan lebih besar. Kita akan mencapai 2.400 miliar, itu angka yang luar biasa untuk mencapai GDP tahunan kita. Nah, tentu saja hal ini menjadi suatu hal yang perlu kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan, teman-teman? Yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi. Sebagaimana kita ketahui, sejak 2010 hingga 2040 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yang tentu saja kita harus manfaatkan itu. Nah, cara kita memanfaatkan bonus demografi salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini yang sedang digalakkan oleh PPI Dunia. Saya sebagai koordinator berulang kali dalam webinar manapun saya selalu menyampaikan pentingnya kita meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan ini berkorelasi dengan peningkatan GDP, kemajuan suatu negara, dan pertumbuhan ekonomi. Nanti di belakang saya akan sampaikan beberapa hasil riset yang mendukung statement saya tersebut, sehingga semakin kita tahu dan semakin kita jelas kenapa kita harus menempuh studi yang lebih tinggi. Sumber daya manusia Indonesia, bisa kita lihat bagaimana kondisi dependensi rasio kita akan menjadi yang terendah di Asia, dan mungkin salah satu yang terendah di dunia nantinya di tahun 2030. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai orang-orang usia produktif bukan memberikan manfaat, tapi memberikan masalah. Bukan menjadi bonus demografi, tapi menjadi disaster demografi. Ini yang perlu kita perhatikan. Rekan-rekan di Cakrawala Bahasa yang memiliki domain untuk mengedukasi mahasiswa, mengedukasi masyarakat umum, perlu melakukan hal yang lebih. Dalam upaya apa? Dalam upaya untuk mendorong mengoptimalkan bonus demografi. Kita sebagai expert community memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kebijakan dalam bentuk memberikan pendapat kepada pemerintah, terutama masukan-masukan yang dibutuhkan agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa kita. Di Asia kita yang ini ya, bisa kita lihat bagaimana jumlah
usia produktif kita menjadi yang terbesar. Tentu ini tidak bisa kita anggap bahwa ini hanya akan lewat gitu loh. Sayang banget, bahkan profesor saya menyatakan ini adalah momentum Indonesia untuk kembali dan bangkit. 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya di sini ada Fahri, di sini ada Mas Rizky, itulah yang akan membawa Indonesia ke depan gitu loh. Kita akan mereplace policy makers kita, jadi kita harus well prepare, baik itu secara akademik maupun secara knowledge, agar ketika kita menjadi policy makers, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Coba kita bisa lihat kualitas sumber daya manusia Indonesia, daftar negara paling inovatif. Indonesia nomor berapa coba? Nggak main-main, nomor 85. Jauh sekali bandingkan dengan negara Swiss ya, Swedia, Israel, Jerman, Singapura, Denmark, Inggris ya, bahkan Finlandia, negara-negara kecil. Swiss apalagi, aduh, kecil sekali ini. Tapi mereka bisa memberikan hal yang positif karena mereka punya kemampuan untuk berkembang. Negara di mana saya studi saat ini, Ceko, merupakan negara yang baru merdeka dan baru benar-benar lepas dari Uni Soviet tahun 89 dan baru berpisah dengan Slovakia di tahun 93. Di mana hal ini menjadi momentum buat Ceko untuk mengembangkan diri menjadi negara besar juga. Ceko yang diapit oleh Jerman, Ceko yang diapit oleh Swiss, Polandia, terus mengembangkan diri. Jadi jangan sampai negara yang baru merdeka itu jauh lebih maju dibandingkan kita yang sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Bayangkan teman-teman ya. Ini tentu menjadi suatu hal yang menyedihkan. Bahkan saya sendiri merasakan ketika saya datang ke Praha, suatu kota kecil, tapi indah. Bukan indah lagi ya, indah banget gitu loh. Bisa teman-teman bayangin, saya di Praha itu hanya modal uang 1.800.000, hampir 1.900.000 untuk beli tiket transportasi selama 1 tahun, 1 year tiket. Jadi teman-teman mau naik bus 100 kali, 1000 kali gitu loh dalam setahun gitu, mau naik tram, mau naik metro, mau naik kereta subway ya, itu mau berapa kali pun hanya menggunakan 1 tiket, 2 juta rupiah untuk 1 tahun. Artinya rata-rata sebulan 200.000 kurang lebih. Coba bisa bayangin dibandingin sama Indonesia. 200.000 paling naik Gojek 4-5 kali ya. Ya Fahri ya, udah kelar itu. Nah, ini sebenarnya bagaimana suatu negara itu bisa mempersiapkan dia untuk memberikan kesejahteraan buat masyarakatnya. Dan metro di Praha itu tertanam di bawah tanah, itu mungkin sekitar 100 meter lebih ya. Dan ketika saya tanya, kenapa sih harus sedalam itu metronya? Ternyata fungsinya adalah bayangan mereka suatu saat dunia ini terjadi perang nuklir, itu akan menjadi tempat mereka untuk bersembunyi. Jadi mereka tuh udah berinovasi jauh ke depan, visioner. Kalau kita bikin jalan raya di Indonesia, udahlah nanti kalau mau nambah tinggal gusur kanan kiri kan gitu. Jadi kita nggak mikir jauh ke depan dulu gitu. Coba bayangin teman-teman kalau yang dari UI itu di Jalan Margonda dulu kan masih kecil ya. Zaman saya masuk UI itu tahun 2002 itu masih kecil banget. Sekarang lebar karena gusur kanan kiri. Saya ngebayang kalau dulu jalan dari Pasar Minggu sampai Depok udah selebar 50 meter gitu. Kan nggak perlu gusur lagi, men. Iya nggak? Bener nggak? Jadi kita itu memang agak tertinggal di bidang inovasi itu dari sudut pandang kita membuat jalan raya yang tujuannya adalah untuk masyarakat. Kita cuma butuh, ya udah butuh sekarang kita pakai sekarang gitu. Masalah nanti butuh lagi, nambah lagi. Jadi nggak mikir jauh ke depan. Nah ini yang kita sebagai pemuda, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan inovasi diri, berpikir, terutama di era COVID ya. Di era COVID ini kita sekarang menjadi bukan hanya generasi Z, tapi menjadi generasi vaksin, generasi V. Generasi vaksin yang ngerasain gimana kondisi COVID. Bisa dibayangkan nih teman-teman, nih saya ambil dari salah satu report sindonews.com di bulan Mei 2020, kerugian yang diakibatkan secara global oleh pandemi COVID sejak awal outbreak, jadi selama 3 bulan pertama itu mencapai 131 kuadriliun atau 131.000 triliun, yang kalau ini dirata-rata dengan APBN Indonesia yang kurang lebih 2.400 sampai 2.500 triliun,
Jadi rata-rata kerugian pandemi COVID selama 3 bulan itu setara dengan 50 tahun APBN Indonesia. Bisa teman-teman bayangin sebegitu besar kerugian yang diakibatkan COVID. Kita dihadapkan oleh masalah baru, belum lagi negara kita berkembang secara penuh, mengoptimalkan bonus demografi, kita udah dihantam COVID. Tapi tentu saja ini bukan berarti the end of the world buat kita. Ini bukan finish line. Kita masih start line di sini. Kita masih ada dalam posisi sama-sama. Kadang saya berpikir COVID ini kayak restart button gitu ya. Jadi kondisi di mana kita itu merestart diri kita, seluruh dunia, negara itu dalam posisi start yang bersama-sama. Tidak ada negara sekarang yang unggul, semuanya sama. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju pasca COVID. Nah ini yang harus kita persiapkan, terutama bagaimana kita mengoptimalkan apa yang kita miliki, apa yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara besar. Sebagaimana diprediksi oleh PwC tadi, Indonesia akan menjadi negara besar keempat dunia. Ini tantangan buat kita sebagai pemuda dan pelajar. Nah, kenapa sih pendidikan itu penting? Gitu? Kenapa saya sebagai koordinator PP Dunia selalu bicara pentingnya pendidikan? Ada hasil penelitian dari Claudio Canal, seorang peneliti dari Italia. Dalam penelitiannya dia menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Amerika, Jerman, Spanyol, Inggris, Jepang, kenapa negaranya maju, teknologinya maju? Karena kualitas pendidikannya bagus. Ini hasil risetnya sudah membuktikan seperti itu. Nelson Mandela dalam satu quote yang paling terkenal mengatakan pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Hasil penelitian Catherine Grant, Hanusek Woman, ini bisa teman-teman lihat. Grant dalam risetnya membandingkan Korea dengan negara-negara di Afrika. Teman-teman bisa lihat sendiri Korea, teknologinya, musiknya, K-popnya, drakornya, coba. Siapa anak muda sekarang yang nggak pernah nonton drakor kan? Itu menunjukkan bagaimana negara mereka bisa menginfluence dunia. Bahkan di penghargaan Oscar terakhir, film mereka bisa mengalahkan film Joker. Saya sendiri ngarep Joker yang menang waktu itu. Wih, kalah ternyata gitu. Itu menunjukkan begitu luar biasanya Korea berkembang. Karena apa? Karena kualitas pendidikannya. Ini mereka investasi pendidikan yang luar biasa. Banyak teman-teman dari UI juga yang melanjutkan studi ke Korea. Mereka memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa. Barusan saya dapat laporan dari Presiden Korea, Perpika, PPI. Jadi ada teman Indonesia baru datang, belum bisa bahasa Korea, handphonenya hilang. Akhirnya oleh Ali, presidennya, ya oke, ditemenin lah, dicari bisnya, dicari nomornya, dapatlah, tungguin 1 jam. Ternyata handphonenya itu masih tergeletak di tempat yang sama, di kursi yang sama. Nggak sama sekali berpindah tangan gitu. Coba bayangin kalau di Pulau Gadung gitu ya, di Kampung Rambutan, Pasar Rebo gitu. Jangankan hilang 1 jam, hilang 5 menit udah tewas itu. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan tidak hanya menciptakan pengetahuan, tapi juga menciptakan karakter. Nah ini mungkin yang kurang dari kita. Saya merasakan sendiri bagaimana saya studi di Ceko. Mereka tidak hanya mengajarkan kita untuk belajar, untuk menghafal, untuk ngerjain PR, tapi untuk menimbulkan karakter kita yang kuat. Karakter kita sebagai student, karakter kita sebagai researcher, maupun karakter kita sebagai pejabat publik yang menerima input dari pengetahuan. Hanusek Wopen juga dalam risetnya menyatakan kalau kita investasi dalam pendidikan secara jangka panjang, GDP suatu negara itu akan meningkat. Ini penting sekali. Dan terakhir, ini Daniel Niamtu juga menyatakan salah satu proses yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui investasi dalam dunia pendidikan. Ini yang harus kita dengungkan. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan mandat 20% terhadap APBN. Tentu ini menjadi tugas penting buat kita memastikan bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai sektor. Tidak hanya satu sektor, tapi seluruh sektor pendidikan. Baik itu memberikan sarana pendidikan, memberikan sarana infrastruktur, maupun memberikan kesempatan membantu studi ke luar negeri, membantu rekan-rekan yang saat ini ingin melanjutkan studi ke luar negeri dalam bentuk scholarship ataupun bantuan pendidikan dan bantuan penelitian yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di luar negeri. Ini menjadi hal yang penting buat kita. Kenapa pendidikan itu menjadi penting? Ya ini sedikit dari saya.
bagaimana kita ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Terkadang kita tidak hanya ingin ya, tapi kita harus mau berubah. Karena seringkali orang ketika ditanya who wants change, siapa yang mau perubahan, semua pasti bilang mau. Siapa yang mau kuliah ke luar negeri, semua pasti angkat tangan. Tapi ketika ditanya who wants to change, siapa yang mau berubah, siapa yang mau belajar lebih giat, siapa yang mau belajar 8 jam sehari nambah kayak gitu, baru orang mikir-mikir, wah ternyata berat ya, gak gampang. Karena memang kesuksesan itu bukan diperoleh dari tiba-tiba, bukan magic wand ya. Semua harus dilakukan dengan pengorbanan, risiko, kedisiplinan, kekecewaan dan segala macam. Dan intinya, poin pentingnya lah kita harus melakukan sesuatu. Jangan cuma mikir, jangan cuma pengen. Inilah generasi muda sekarang, generasi yang harus visioner, tapi juga do something. Jangan ngarepin sesuatu tapi nggak mau ngelakuin sesuatu. Nanti jadi statue aja kita, cuma duduk diem nggak ngapa-ngapain. Nah, seringkali apa yang menjadi penghambat orang ingin keluar negeri? Karena pertama orang berpikir bahwa kuliah keluar negeri itu sulit. Wah, teman-temannya saingannya berat gitu ya. Padahal kalau saya ngerasain sama aja. Jadi gimana ya? Dulu saya berpikir ketika pengen kuliah di UI, isinya orang-orang pintar di UI. Ketika saya masuk UI, ya iyalah, isinya sama-sama aja. Gitu-gitu doang gitu. Sama ketika saya keluar negeri juga ternyata sama aja gitu. Yang malas juga ada, yang bader juga ada. Ya sama aja. Ini hanya masalah mindset aja. Kita jangan kalah sama mindset ya. Nah, terutama biasanya kendala berikutnya orang berpikir bahwa kuliah di luar negeri itu biayanya mahal. Padahal enggak. Saya sendiri kuliah di Ceko, biaya hidup di Ceko itu sebulan menurut saya itu rata-rata sekitar 6 juta. Kos-kosan itu di sana 1 juta ada, 1.500.000 ada. Lebih mahal di Jakarta loh ya. Jakarta bahkan kos-kosan di tengah kota itu bisa sampai 3 juta, 4 juta. Kalau di Ceko 2 juta itu udah dapat di dorm. Sama makan dan segala macam, nonton bioskop, jalan-jalan dikit-dikit ya deket-deket, 6 juta, 7 juta cukup. Dan itu saya rasa masih possible. Tapi itu di Ceko loh ya. Jadi nggak semuanya mahal, ada yang murah. Perhatikan negara-negaranya. Seperti di Budapest itu murah, Warsaw itu murah ya di Polandia. Jangan milih London, jangan milih Berlin, aduh, pusing pala Barbie gitu. Mahal kalau di sana. Atau di Paris gitu, jangan. Ya. Nah, seringkali hantu berikutnya yang menghambat kita kuliah ke luar negeri ini kan bernama TOEFL, IELTS. Seolah-olah kalau IELTS kita 5, TOEFL kita 400, impossible untuk keluar negeri. Enggak juga. Saya menemukan teman-teman yang sekarang studi di Eropa bahkan, itu dia pernah bilang TOEFL dia 400. Jadi ada kesempatan kok kuliah ke luar negeri tanpa harus kita memanfaatkan TOEFL yang tinggi. Ada beberapa negara ya, tapi tetap kita harus improve ya. Setidaknya kita bisa ngobrol lah. Jadi ini jangan dijadikan hambatan buat teman-teman. Homesick inilah penyakitnya manusia plus 62, negeri plus 62. Jadi kangen rumah, kangen keluarga, administrasi kuliah yang biasanya ribet. Ini yang seringkali jadi masalah, visa dan sebagainya. Adaptasi dengan lingkungan. Orang berkata, wah pasti ada gap nih bagaimana kita beradaptasi. Nah, kemudian ada idiom dari teman-teman yang lulusan mana aja sama. Benar, yang dipelajari sama, yang ininya sama, lulusnya sama, doktornya sama, masternya sama, tapi ke luar negeri teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru, lingkungan baru yang itu tidak didapatkan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara bagaimana melanjutkan studi ke luar negeri, ada beberapa tips dari saya, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan TOEFL dan IELTS. Lalu kalau tidak punya TOEFL, cari negara yang tidak membutuhkan mensyaratkan TOEFL karena itu ada. Persiapkan indeks prestasi yang baik, lalu pahami potensi diri dan carilah kampus yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian jadilah student bukan followers, dalam arti gini, kita kuliah bukan karena ikut-ikutan biar dibilang keren, biar ikut si A, ikut si B gitu, tapi benar-benar kita karena kita ingin jadi student yang sebenarnya benar-benar kuliah, cari ilmu, dan ilmu itu mau kita manfaatin ya. Terus kemudian jangan terlalu terobsesi dengan kampus bereputasi bagus. Jangan karena nggak masuk Harvard, nggak masuk Oxford, nggak mau keluar negeri, masih banyak kampus. Jangan mikir yang terlalu tinggi kalau memang nggak keterima di sana. Saya simpel aja misinya, isi going aja.
Dulu mikir, dulu saya S3 sebenarnya mau lanjut di UI, tapi oleh profesor saya, cobalah kalau lanjut di luar. Nggak usah kampus-kampus bagus, yang penting luar negeri. Saya aja di Hawaii dulu, balik ke sini di UI jadi profesor. Itu jadi pegangan saya, iya juga ya. Ngapain gitu loh milih harus Stanford, harus Harvard gitu, nggak harus gitu. Yang penting luar negeri, apalagi Eropa, udahlah. Orang nggak lihat kok, balik-balik nggak ditanya itu. Yang penting PhD kan gitu. Itu untuk memotivasi kita juga. Kemudian carilah informasi referensi penting ya dari teman-teman PPI, bisa kontak saya kalau pengen informasi lebih lanjut. Lalu harus siap ditolak. Jadi jangan pantang menyerah. Saya sendiri pernah berapa kali dicaci maki sama profesor karena dibilang disertasi saya kayak sampah, tapi biasa, it's okay gitu. Terus jangan pernah berhenti sampai berhasil. Karena kalau udah berhenti stop, berarti Anda sudah gagal gitu. Gagal itu kalau udah berhenti. Tapi kalau kita terus mencoba, kesempatan itu pasti ada. Ya, dan terakhir ikuti komunitas beasiswa, banyak komunitas ya, baik di PPI Dunia maupun di komunitas lain yang teman-teman bisa ikuti. Ini beberapa tips dari saya yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Lalu bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa di luar negeri? Open-minded, tingkatkan literasi, membaca, time management, disiplin dan mandiri, biasakan diskusi, dan tingkatkan kemampuan menulis. Saya di Ceko sering melihat kakek-kakek yang susah jalan, yang bawa tongkat ketika turun ke metro itu kadang saya bantu naik eskalator, tapi di ketiaknya dia itu ada terselip buku gitu. Jadi begitu dia udah sampai bawah sambil nunggu metro dia baca buku, itu kadang bikin saya malu. Damn gitu, gue aja jarang banget kayak begini gitu. Nah ini yang sebenarnya manfaat, salah satu kita manfaat kuliah ke luar negeri, kita melihat budaya mereka, literasi membaca kita, saya akui Indonesia masih kurang. Bahkan teman-teman kuliah sekelas UI sekalipun belum tentu mendapat referensi akses jurnal internasional, karena saya rasakan juga, benar nggak? Itu saya rasain juga, jadi nggak semua kita dapat, padahal ketika saya kuliah di Ceko, itu akses itu mudah sekali saya dapatkan. Ini beberapa motivasi untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Saya bilang tadi, budaya, lalu komunitas global, skill kita akan menambah, baik itu kepercayaan diri, komunikasi, menulis jurnal, menambah ilmu dan wawasan, dan yang salah satu poin yang tidak kita dapat dari dalam negeri adalah traveling. Terutama teman-teman kalau mau lanjutkan studi ke Eropa, minimal bisa ke 27 negara Schengen, ya, mau ke Austria, mau ke Jerman, mau ke Prancis, mau ke Portugal, mau ke Monaco, mau ke Spanyol, tinggal jalan, asal udah nggak COVID. Karena kalau sekarang COVID, kita ngelewati border harus karantina 14 hari, capek. Jadi satu negara bisa 1 bulan, 14 hari nyampe, bolak-balik 14 hari, 28 hari buat karantina. Jadi not recommended untuk sekarang. Nantilah 2022, saya tunggu di Eropa ya kalau mau jalan-jalan. Ini beberapa bonus saya ke luar negeri karena saya suka bola ya. Ini saya nonton bola ini di Berlin, stadium Olympia Stadium, tempat final Piala Dunia 2006 ketika Zidane nyundul Materazzi dulu ya. Prancis lawan Italia. Ini ketika saya di Milan sebelah kiri. Ini dengan dosen saya, profesor saya. Jadi enaknya kuliah di luar negeri kan nggak harus di kelas gitu. Di kafe juga bisa kita diskusi, udah dianggap sebagai bagian dari kuliah. Kadang itu enaknya. Sebenarnya ada satu sih yang bikin saya dulu pengen banget kuliah ke luar negeri. Kalau di Indonesia teman-teman tahu kalau doktor itu nanti pada saat sidang terbuka, sidang tertutup, sidang terbuka deh ya, sidang terbuka harus ngundang saudara, harus ngundang teman, harus siapin karangan bunga, harus siapin makanan. Saya bilang ini ribet banget kayak mau lulus aja. Kayaknya enak di luar negeri gitu loh. Saya lihat di kampus saya sidang tertutupnya presentasi itu cukup di kelas dihadiri 6 orang mahasiswa dengan dosen, ada perbaikan, mereka udah oke, metodologi udah oke, silahkan tulis, udah nanti lulus selesai, udah nggak ribet gitu. Yang mempersulit itu adalah budaya di sini, makanya itu salah satu, udahlah kuliah di sana aja lah, ribet, di sana dibayarin pula, nggak perlu bayar kan, banyak manfaatnya. Nah, ini saya sedikit ya, terakhir dari saya, bagaimana peran PP Dunia. Saya sebagai koordinator PP Dunia,
menerapkan misi agar PPI Dunia dalam setiap aktivitasnya menggunakan SDGs sebagai salah satu goals-nya. 17 SDGs ini kita terapkan agar kita bisa berkontribusi, memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini program kerja saya dalam 1 tahun kepemimpinan. Kita ada PPI Goes to Indonesia, nanti mungkin rekan-rekan di Cakrawala Bahasa bisa ikut join untuk mencari informasi pendidikan di 48 negara di seluruh dunia yang akan dilakukan oleh PPI. Kita sebarkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat PPI, buat mahasiswa Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini tentang PPI sedikit. Kita tersebar di 60 negara. Jadi teman-teman kalau mau dapat informasi pendidikan di mana aja, let me know. Insya Allah saya akan kasih tahu kira-kira di mana teman-teman bisa mencari informasi yang lebih akurat. Dan ini bagaimana PPI meskipun dalam kondisi pandemik kita tetap mengadakan kegiatan secara online ya. Jadi kontribusi kita tidak berhenti meskipun kondisi pandemi, kita tetap produktif. Banyak informasi pendidikan yang kita lakukan secara online ya, baik itu melalui RRI atau melalui platform Zoom, platform YouTube yang dimiliki oleh PPI Dunia, dan beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh PPI termasuk donasi COVID-19 yang kita lakukan agar kita bisa berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan ini terakhir bagaimana PPI bersurat kepada Presiden untuk mendorong larangan mudik ya. Dan saya dengan Pak Jerry Sambuaga ketika meresmikan bagaimana PPI menjadi Duta International Trading Diplomasi, kita membantu agar jalur ekspor impor di seluruh dunia bisa terbantu oleh sebaran mahasiswa PPI di seluruh dunia. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bisa kontak saya melalui email atau melalui media lainnya. Terakhir dari saya, jika nggak pernah mencoba, Anda sudah pasti gagal. Itu absolut kalau udah nggak mencoba ya. Dan kesuksesan itu menurut saya bukan milik orang cerdas, orang pintar, IP-nya cum laude, magna cum laude atau lain sebagainya, atau punya orang yang punya uang seperti Bill Gates dan sebagainya yang hanya bisa orang-orang itu yang bisa sukses. Menurut saya enggak. Tapi sukses itu menurut saya milik orang yang mau terus berusaha, mau terus berjuang dan melakukan apa yang dia inginkan dan diharapkan untuk bisa berkontribusi untuk banyak orang. Itu yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Adila sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Khairul Anam untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini, sangat menarik juga ya. Untuk selanjutnya mungkin buat teman-teman semua yang masih penasaran, kita ulik nih informasi menarik yang dimiliki sama Kak Khairul Anam, boleh banget untuk tanya lewat kolom chat atau bisa langsung on microphone aja. Halo, boleh saya langsung ya? Oh iya boleh Kak. Oh iya teman-teman. Iya boleh. Assalamualaikum Kak Anam, halo. Halo Bang Da. Halo, Assalamualaikum Rizky. Selamat malam atau pagi Kak sekarang di sana? Saya lagi di Indonesia Rizky. Oh Masya Allah. Selamat malam. Iya. Oke, baik Bang. Pertama terima kasih banyak ya, tadi ada kendala teknis jadi nggak sempat sambutan nih, mohon maaf. Pokoknya kami itu buat Abang Anam dan juga Kak Dita. Nah sebelumnya nih Kak, mau sekedar jelasin dulu sebelum saya nanya, jelasin tentang Cakrawala Bahasa. Nah kebetulan banget bahwa kita ini linear loh Bang, gitu sama PPI Dunia, misi kita hampir sama juga, gitu. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi kalau kami itu terdiri dari beberapa elemen, Mas. Jadi ada relawan lokal sama relawan mancanegara. Nah, relawan lokal ini ada sekitar 50 orang. Ini ada anak UI macam-macam dari berbagai univ di Indonesia. Nah, untuk relawan mancanegaranya ada juga dari Turki, dari beberapa negara juga ada di sini. Nah, yang kebetulan hadir pada kali ini relawan lokal semua dan di bidang akademik. Jadi mohon maaf kalau misalkan cenderung tidak banyak gitu ya, karena memang bidang akademik untuk saat ini. Dan untuk kegiatan kami ini, untuk kegiatan sosialnya, kami mengajarkan ini Kak, berbagai bahasa ke anak-anak panti, anak-anak underprivileged gitu. Nah tentunya kan ini turut bisa dibilang hampir sama misinya ya, meningkatkan kualitas pendidikan juga dan bahasa. Jadi mereka dapat peluang juga chance untuk
mengembangkan diri, melanjutkan studi ke luar negeri juga bisa gitu. Nah, mungkin poin dari saya yang mau tanyakan gini Kak, wah barusan materinya bagus banget Bang Da ini, bahkan motivasi saya pribadi nih Bang Da buat studi, buat bikin life plan, continue ke luar negeri. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan teknisnya saja Bang Da. Kira-kira untuk Bang Da Khairul Anam dengan ilmunya Masya Allah sudah cukup banyak, apakah berkenan menjadi mentor kami Bang Da untuk memotivasi atau memberikan tips-tips kepada kami semua ke depannya? Dan juga apakah Insya Allah. Siap Bang Da, makasih banyak. Dan mungkin apakah program kami dapat dikolaborasikan dengan PPI Dunia mungkin Bang Da? Karena bisa. Jadi kita ada direktorat namanya Direktorat Velari, Festival Luar Negeri. Itu membidangi tentang informasi pendidikan maupun di pergerakan masyarakat. Bagaimana direktorat kami mencoba untuk melakukan beberapa aksi sosial yang juga berkontribusi terhadap dunia pendidikan dan juga sosial masyarakat. Itu nanti tergantung bagaimana tema yang mau diambil oleh rekan-rekan Cakrawala Bahasa. Nanti bisa hubungi saya, nanti saya arahkan ke direktorat terkait sehingga nanti bisa berkolaborasi lebih, dan itu sangat bermanfaat juga buat Indonesia karena akan menjadi kepanjang tanganan PPI, karena PPI kan semua ada di luar gitu. Jadi nanti dengan teman-teman di Cakrawala Bahasa dan komunitas yang lainnya di Indonesia itu akan bisa bermanfaat. Terus saya juga tadi mention, Rizky bilang jumlahnya sedikit. Menurut saya kuantitas itu nggak penting, yang penting kualitas. Ya itu sangat penting buat kita. Kadang kita cuma 10 orang, tapi kita bisa melakukan banyak hal daripada kadang 100 orang, 1000 orang kita nggak do nothing gitu kan, yang bermanfaat. Tetap semangat, jadi jangan jadikan kuantitas itu sebagai kendala, prioritaskan kualitas, dan insya Allah kalau niatnya tulus pasti ada jalan. Betul Bang Da, makasih banyak Bang Da, ditunggu kolaborasinya. Semoga bisa secepatnya Bang Da. Amin. Sukses Yakuza Bang Da. Yakuza. Salam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Silakan Kak Dila. Ya, baik. Terima kasih Kak Rizky untuk pertanyaan yang sangat menarik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fariska. Boleh langsung on microphone aja Kak Fariska. Iya Kak, halo. Assalamualaikum. Mau nanya ke Kak Anam. Maaf tadi kan saya kan telat, jadi nggak ngikutin dari awal kan. Jadi saya nggak tahu, tadi udah bahas motivasi letter atau belum. Saya mau nanyain kaitannya sama motivation letter itu, ada tips buat nulisnya apa enggak ya? Oke. Gitu. Fariska, saya tadi memang tidak menyinggung secara detail ya terkait motivation letter, tapi ada beberapa tips ya motivation letter yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Pertama, gunakan bahasa yang jujur apa adanya, jangan lebay kalau bahasa anak sekarang. Jadi kalau achievement kita memang sedikit, sampaikan saja sedikit. Yang terpenting dari motivation letter, terutama yang saya alami ketika saya mendapatkan scholarship, yang mereka ingin lihat di dalam motivation letter itu selain kejujuran, dan juga apa yang akan kita lakukan pasca kita mendapatkan studi ini. Jadi ketika Fariska misalnya setelah master atau setelah PhD nanti mau ngapain, itu yang sebenarnya mau dilihat dari motivation letter. Jadi ketika saya akan menerima beasiswa ini, saya akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, itu poin pentingnya sebenarnya. Dan usahakan perlihatkan itu secara jelas kepada mereka, karena namanya ngasih beasiswa itu kan ngeluarin duit. Nah, ngeluarin duit itu kan bentuknya donasi. Nah, orang yang mendonasikan itu biasanya mengharapkan feedback. Feedback-nya itu adalah outcome. Outcome yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Itu yang biasanya menjadi satu hal yang penting di dalam motivation letter. Tadi saya bilang jujur, lalu goals-nya itu usahakan untuk banyak orang, jadi banyak pihak. Jadi jangan dalam menulis motivation letter, saya pengen master, saya pengen PhD supaya karir saya menjadi lebih baik.
Itu kan jadi personal goals ya, jangan seperti itu. Tapi gunakan community goals. Jadi misalnya pengen memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada sekitar. Dari misalnya risetnya, contoh seperti riset saya tentang penurunan kemiskinan di Indonesia. Nah, riset saya tentunya saya ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar memformulasikan penurunan kemiskinan menjadi lebih efektif. Nah, itu hal yang mereka lihat seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, kalau bicara motivation letter, tentunya jangan hanya melihat bahwa motivation letter itu bicara tentang pencapaian akademik atau pencapaian yang wah-wah. Nggak perlu bicara yang terlalu wah. Tapi bicarakan secara simpel diri kita. Jadi jangan di awal itu terlalu banyak ngomongin diri kita. Ya, jangan terlalu, wah saya pernah mendapat ini, saya pernah mendapat ini, mereka nggak lihat itu. Karena kalau kita terlalu membanggakan diri, mereka akan nanya, ngapain lo minta beasiswa ke gue kalau lo udah banggain diri kita. Nggak usah terlalu banyak, tapi tunjukkan beberapa yang penting, pencapaian-pencapaian penting yang itu terlihat bermanfaat buat banyak orang. Ya, jadi pokoknya most achievement-nya, jangan semua achievement disebutin. Lalu kemudian tunjukkan ketertarikan kita terhadap yang keempat ya, tunjukkan ketertarikan kita terhadap kampusnya dengan kita tahu kampus yang kita tuju itu misalnya background-nya apa. Seperti di motivation letter saya mengatakan bahwa Charles University terbaik di bidang public policy dan salah satu kampus tertua di Eropa Tengah. Tentunya dengan reputasi seperti itu, saya percaya bahwa peneliti-peneliti di sana akan memberikan banyak masukan kepada saya untuk mendorong saya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang saya tulis di motivation letter. Dan yang terakhir, sampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan kita lakukan, terutama kita berikan terhadap universitas. Misalnya, saya saat itu saya menulis, saya ingin menghubungkan antara kampus Charles dengan pemerintah Indonesia, sehingga membuat hubungan menjadi lebih baik, membina hubungan yang lebih luas. Nah, tapi dalam konteks karena saya sebagai PhD student, saya memiliki jabatan di publik, sehingga itu mostly saya lakukan. Tapi kalau teman-teman tidak bisa, jangan ngarang-ngarang. Yang jujur, ingat yang pertama jujur ya, jujur apa adanya, jangan lebay, dan tunjukkan passion kalian. Jadi benar-benar ini loh passion saya, kenapa sih saya pengen banget gitu loh. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Fariska. Kalau nanti mau minta diskusi lebih detail, nanti bisa kontak by email. Kalau punya motivation letter, kirim ke saya, nanti saya akan bantu koreksi kira-kira yang bagusnya bagaimana. Yang kita itu nulis motivation letter itu adalah sesuatu yang pengen mereka dengar atau pengen mereka baca, bukan sesuatu yang membuat kita senang. Jadi jangan terlalu keren nih menurut kita, bukan. Tapi kira-kira kalau dibaca orang itu jadi tertarik sama kita. Ya itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap. Oke, terima kasih ya Kak. Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, diberi kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Ini masih ada atau bagaimana? Kalau ini saya mau nanya lagi boleh nggak? Oh ada nih. Silakan Kak. Silakan. Halo, selamat malam. Malam. Suara saya masuk nggak? Masuk, kedengeran. Baik, terima kasih. Mohon maaf belum bisa on cam karena lagi ngerjain esai. Baik, saya Anova Putra Mariska dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ingin bertanya, kan tadi kan nyinggung kalau kita jangan lebih ke goalsnya itu jangan lebih ke personal. Tapi aku pernah baca di beberapa di beberapa motivation letter contoh dari Google itu mereka nulis tujuannya nggak hanya sekedar untuk kontribusi juga, tapi juga untuk karir goals mereka gitu. Nah, dan aku di sini menekankan kalau misal ada career goals, apakah itu career goals-nya juga harus relate sama jurusan yang kita ambil dan juga kontribusi kita, dan
contoh kayak kita harus meyakinkan dari penyedia beasiswanya itu bahwa kita itu worth it untuk menerima beasiswa tersebut. Karena selain kan banyak alasan yang biasa itu karena pengen halo? Ya, halo. Karena kan banyak ketika diwawancara itu mereka bilang ingin mencari pengalaman atau hal-hal yang alasannya sudah biasa. Nah, bagaimana sih biar kita itu terlihat kayak kita tuh punya potensi berbeda dari yang lain ketika wawancara dan bisa meyakinkan kepada pemberi beasiswa tersebut agar tidak kalah di wawancara dengan kandidat lain yang mengingat kandidat lain juga memiliki potensi yang lebih dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Anafa atas pertanyaannya. Ya, kalau terkait personal goals ya, saya mungkin lebih kepada mazhab yang cenderung kalau bisa itu dihindari. Jadi dalam arti kalau memang kita punya tujuan yang lebih luas, tunjukkan ke yang lebih luas. Karena pemberi beasiswa tentu saja tidak hanya ingin melihat saya memberi dana untuk Anda, tapi Anda gunakan untuk keperluan pribadi, artinya untuk karir seperti itu. Meskipun beberapa rekan-rekan bisa menulis seperti itu. Jadi kalau saya lebih, kalau bisa gunakan community goals, jadi yang lebih luas sehingga mereka tahu bahwa kita cari ilmu, kita mendapatkan scholarship ini untuk digunakan banyak pihak. Itu yang bisa saya sampaikan, Anafa. Nah, kalau terkait bagaimana agar kita terlihat beda ya dengan peserta lainnya, ini kembali tergantung teman-teman mau ngambil interview di studi master kah atau PhD. Kalau studi PhD, yang membedakan kita dengan yang lain itulah data. Karena terutama saya sebagai peneliti, mereka akan melihat apakah kita siap dengan data atau tidak. Tentu saja itu yang sangat menjadi kontribusi penting dalam penelitian. Kalau kita punya proposal disertasi yang bagus, tapi kita tidak punya data sama sekali, itu menjadi hal yang buruk. Nah, jadi kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita punya data, dan terutama penelitian itu memang suatu hal yang bagus dan penting, dan mungkin baru pertama, nggak harus pertama ya, tapi menarik buat mereka. Contoh sebenarnya desentralisasi fiskal itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 50. Tentu saja sudah banyak penelitian tentang itu, dan bisa jadi itu titik jenuh. Tapi yang membuat disertasi saya berbeda dengan yang lain, karena saya mengambil dana desa, yang itu titik dari distribusi desentralisasi fiskal itu di 75.000 desa. Bandingkan dengan negara lain, Amerika saja desentralisasinya hanya di negara bagian sekitar 55-an. Cina di provinsi sekitar 200-an. Kita sampai 75.000, bisa dibayangin sebesar itu, dan tentu saja banyak risiko. Dan kita akan melihat apakah itu efisien dan bisa bermanfaat untuk menurunin kemiskinan. Jadi kita harus bisa jeli, kira-kira riset kita bidangnya mana yang agak berbeda dan bisa menjadi keuntungan lebih, bahkan berbeda dibandingkan dengan peneliti-peneliti yang lainnya. Salah satu keunggulan saya, disebutkan profesor saya waktu itu, ada calon waktu itu dari Argentina, katanya bagus banget, IP-nya juga bagus banget, profesor saya bilang. Dan beliau bilang yang membuat Anda mendapatkan beasiswa karena Anda bisa meyakinkan kami, para interviewer, bahwa Anda ini bisa menjalankan penelitian itu, menjalankan studi itu. Nah, itu menjadi poin penting ya buat teman-teman. Ketika teman-teman interview, yakinkan mereka bahwa teman-teman siap, ready. Baik itu PhD maupun master. Jadi ketika master, saya siap. Saya akan melakukan persiapan. Ini yang saya lakukan ketika nanti saya melakukan studi, ini yang akan saya lakukan ketika saya studi. Saya memiliki kelemahan ini, pasti ditanya apa keunggulan dan kelemahan. Tunjukkan saja beberapa kelemahan yang minor, tapi itu kalian tunjukkan juga atas kelemahan itu saya akan melakukan ini. Jadi mereka tuh yakinkan mereka bahwa kita akan melakukan yang terbaik.
terutama pada saat kita melakukan studi itu penting untuk teman-teman sampaikan pada saat interview. Itu yang mungkin bisa saya jawab dan mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaannya Anifa tadi. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Sudah. Terima kasih. Sepertinya terjadi sedikit gangguan tadi. Baik. Terima kasih, Kak, untuk penjelasannya. Izin menyimpulkan untuk materi yang pertama ini, kita sebagai generasi muda harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2035, dengan salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena jika kita tidak memanfaatkan hal tersebut, justru akan mengakibatkan disaster yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dan fungsi dan tugas kita sebagai generasi muda adalah mengoptimalkan kemampuan kita untuk menjadi negara yang besar, begitu. Dan ada sedikit tips and tricks yang tadi disampaikan oleh Kak Khairul Anam untuk mempersiapkan studi di luar negeri. Yang pertama itu menyiapkan TOEFL atau IELTS. Selanjutnya menyiapkan indeks prestasi. Ketiga itu mengembangkan potensi diri dan selanjutnya memilih kampus yang sesuai. Begitu. Selanjutnya ada menjadi student bukan followers, yaitu dengan tidak hanya memikirkan masalah kampus, tetapi harus mampu menjadi student yang baik. Selanjutnya jangan terobsesi dengan hanya satu kampus saja. Dan yang terakhir jangan menyerah, lakukan sampai berhasil. Karena jika tidak mencoba maka Anda semua akan absolut gagal. Gitu. Terima kasih untuk Kak Khairul Anam untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dita. Baik, sebelumnya izin menyampaikan informasi mengenai Kak Dita. Kak Dita ini memiliki sangat banyak pengalaman. Di antaranya untuk work experience itu menjadi Program Officer Trade Development Environment Hubungan Project, Basic Income for Nature and Climate Project, menjadi Research Assistant of Ecology and Plant Psychology, Olympiad Expert Teacher in Biology, the Most Outstanding Student, Student Online Course, and Student English Course. Dan Kak Dita juga merupakan founder dari Cerita Iklim atau Climate Stories Community sebagai co-founder and chief finance officer PT Karita Juragan Indonesia. Dan masih banyak sekali pengalaman-pengalaman dan rekam jejak dari Kak Dita ini, begitu. Dan Kak Dita juga memiliki platform komunitas di mana Kak Dita itu mengabadikan perjuangan studi dan hidupnya melalui bukunya, yaitu Transformasi, yang telah banyak memotivasi banyak kaula muda. Baik, langsung saja kita simak materi menarik yang akan disampaikan oleh Kak Dita. Kepada Kak Dita, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Adila untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Sejujurnya aku bingung, aku share gitu ya, karena tadi kayak Kak Anam tuh udah komprehensif banget gitu, bahkan memotivasi aku juga gitu untuk tadi ya berkontribusi, terus untuk studi dan lain-lain kayak gitu. Terima kasih untuk Kak Anam tadi atas pemaparan materinya.
Oke, aku coba sedikit sharing gitu ya ke teman-teman semua terkait ini. Aku coba share screen dulu ya. Bentar ya. Ya, semoga teman-teman semua masih tetap semangat ya. Sebelumnya aku mau mengucapin makasih buat teman-teman semua udah memperkenankan aku untuk sharing di sini. Terus juga makasih buat teman-teman semua yang udah hadir gitu ya di malam minggu. Kita malam mingguan bareng kayak gitu ya. Sabtu malam. Semoga malam minggu bisa lebih berfaedah kayak gitu ya. Dan bisa diambil manfaatnya gitu buat teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan sedikit bercerita, gitu ya. Aku suka banget dengan kata-kata cerita. Oke, komunitas aku pun namanya cerita iklim gitu ya. Karena menurut aku cerita itu memiliki apa ya banyak makna kayak gitu. Oke, temanya adalah berprestasi dan berkontribusi di dunia akademik. Ini agak cukup berat kayak gitu ya, karena aku pun masih belajar gitu sama kayak teman-teman. Ya kayak gitulah. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya, bukan berarti aku lebih baik dibandingkan teman-teman. Tapi ya mungkin aku lebih duluan aja gitu ya menjalani apa yang teman-teman sedang jalani sekarang kayak gitu. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Tadi sebenarnya udah dikenalin nama aku Dita. Saat ini aku bekerja. Aku baru lulus tahun 2019 kemarin di Biologi UI. Kemudian sekarang kerja di Pusat Riset Perubahan Iklim. Sambil ngedirin komunitas cerita iklim juga. Tadi ada berdiriin bisnis juga ya, PT Kita Juragan, kayak gitu. Ya, ini sekilas gambarannya. Semoga dengan kenalan kita makin sayang, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu 1 jam ke depan ini kita kurang gitu untuk ngobrol, nanti teman-teman feel free untuk reach aku di email atau di Instagram gitu. Oke, ngomongin tentang kontribusi, tadi kamu juga udah sempat membahas gitu ya, udah sempat flag tentang kita harus mencari dulu why-nya gitu ya. Kalau menurut Simon Sinek, dia bilang ya segala hal itu harus tahu dulu kita why-nya gitu ya. Kenapa sih kita melakukan hal tersebut kayak gitu. Nah, berarti kenapa nih teman-teman harus berkontribusi atau harus berprestasi kayak gitu. Karena kalau misalnya kita belum menemukan why circle-nya itu, the golden circle, nah itu akan sulit gitu. Bisa jadi nanti teman-teman merasa capek di tengah jalan atau merasa kehilangan motivasi dan lain-lain. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu, dan ini yang paling tahu adalah diri teman-teman masing-masing kayak gitu ya. Oh ya, nanti tolong di-flag juga ya waktunya berapa menit lagi aku ngomong, takutnya kelamaan kayak gitu ya. Nah, jadi harus tahu dulu apa tujuannya. Lalu kenapa sih penyebabnya apa dan apa yang hal-hal yang kita yakini kayak gitu. Jadi harus ditentukan purpose-nya. Misal, kenapa sih aku harus belajar kayak gitu ya? Mungkin tadi Kak Amam udah cerita terkait gambaran secara besarnya gitu ya untuk Indonesia kayak gitu ya, karena Indonesia membutuhkan teman-teman kayak gitu ya. Nah, tapi coba kita tarik ke sisi personalnya gitu ya. Kenapa sih akhirnya teman-teman harus pendidikan gitu ya, menempuh pendidikan kayak gitu, harus berprestasi, berkontribusi kayak gitu. Karena sebenarnya balik lagi itu adalah untuk kebaikan teman-teman kayak gitu. Jujur kalau aku secara pribadi, motivasi aku adalah untuk keluarga aku kayak gitu. Aku ingin membanggakan kedua orang tua aku, ibu ayah aku yang udah bekerja keras kayak gitu kan ya untuk menyekolahkan aku gitu ya. Nah, kita orang-orang yang sekolah gitu ya, teman-teman tahu nggak sih kalau orang yang kuliah gitu ya, atau yang bisa melanjutkan studi itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Nah, jangan sampai dengan jumlahnya yang sangat sedikit itu ya, presentasinya nggak nyampe bahkan 10% itu, kita tidak memanfaatkan privilege yang udah kita dapatkan gitu. Jadi salah satu bentuk bersyukur adalah dengan memaksimalkan potensi yang udah kita miliki kayak gitu. Jadi teman-teman ketika udah bisa sekolah, udah bisa lanjut kuliah, ya maksimalkan gitu ya, manfaatkan dengan maksimal hal-hal yang bisa teman-teman manfaatkan kayak gitu. Dan aku balik lagi, tadi poinnya adalah ke orang tua aku pengen suatu saat nanti membahagiakan mereka, kalian juga pasti pengen kan, aku yakin juga kayak gitu.
Jadi jangan sampai membuat orang tua kita kecewa. Kayak gitu sih. Jadi itu kalau aku personal, silahkan teman-teman cari sendiri why-nya yang kuat itu harus apa, kayak gitu. Supaya teman-teman bisa gerak terus. Oke, kita next. Nah, kita tarik lagi bahwa lingkungan sekitar kita, Indonesia secara spesifik gitu ya, memiliki banyak banget problem gitu, punya banyak banget permasalahan. Dan pastikan kita adalah satu dari orang yang mengambil solusi, kayak gitu. Jadi semoga teman-teman di sini bukan orang yang memperkeruh permasalahan gitu ya, tapi coba menjadi lilin gitu ya, di tempat yang gelap itu bukan lilin, lampu. Kayak kalau misalnya lilin kan dia membakar dirinya sendiri gitu kan. Itu coba analogikan teman-teman itu yang menjadi penerang gitu ya di saat kegelapan gitu ya, ketika ada permasalahan, teman-teman mencari sebuah solusi, bukan justru ngompor-ngomporin kayak gitu. Karena ya banyak gitu ya yang terjadi, apalagi misalnya teman-teman udah native sosial media juga, pasti sering banyak lah omongan-omongan netizen dan segala macamnya kayak gitu. Nah itu coba teman-teman ambil bagian dari solusi berdasarkan bidang ilmu yang teman-teman miliki sekarang kayak gitu. Jadi ya salah satu agar ilmu itu bermanfaat kan dengan kita mengimplementasikannya gitu ya. Jangan sampai akhirnya ilmu itu ya udah kita pelajarin aja sekedar mendapat nilai, tapi coba diimplementasikan, coba dikontribusikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Karena Indonesia itu udah, kalau menurut researcher ya, Indonesia itu udah kayak lab gitu ya, lab terbesar gitu ya, lab besar, bahkan ada atasan aku, bos aku gitu ya di kantor kayak dia udah ditawarin untuk tinggal di Jerman gitu ya, tapi beliau bilang nggak mau gitu kan. Beliau lebih memilih menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia ini menjadi lab yang besar banget untuk dia banyak mengekspor riset-riset yang akan dilakukan kayak gitu. Karena banyak permasalahannya gitu sebenarnya. Sebenarnya banyak potensinya, banyak permasalahannya. Nah, gimana akhirnya potensi-potensi tersebut tuh bisa hadir untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah itu teman-teman perlu mengambil cara-cara kontribusi itu. Oke, ini tadi aku nanya pesertanya kira-kira banyakkan mahasiswa atau enggak? Iya banyakkan mahasiswa. Nah aku coba sedikit tarik, tadi gerak sendiri. Kayak tarik gitu ya peran mahasiswa gitu ya. Mungkin teman-teman ini udah sering dengar juga. Cuman aku pengen kembali remind. Oh ini kayaknya aku timer ini, jadi dia gerak sendiri. Oke. Sorry. Jadi yang pertama ada agen perubahan, agent of change, terus kontrol sosial, social control, generasi penerus, iron stock, dan moral force gitu ya, gerakan moral. Nah, tadi kita harus sebagai agen perubahan gitu, karena ya teman-teman tuh punya privilege yang besar gitu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ini gerak-gerak terus aku ini dulu deh, aku berhenti dulu. Nah, gini aja. Teman-teman punya apa ya, kekuasaan penuh gitu karena teman-teman mahasiswa, teman-teman demo juga nggak apa-apa gitu, teman-teman salah juga nggak apa-apa, teman-teman masih belajar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita yang mungkin udah kerja atau mungkin yang udah berkeluarga gitu ya, ada tanggungan yang istilahnya nggak bisa bersuara secara bebas bagaimana mahasiswa. Bisa jadi seperti itu gitu ya, meskipun nggak semua kayak gitu, tapi bisa jadi seperti itu. Nah, makanya ketika teman-teman udah punya kekuatan sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, manfaatkan kekuatan tersebut, kayak gitu. Kita agen perubahan. Nah, agen perubahan ya nggak harus yang besar-besar, bisa act locally gitu. Jadi, teman-teman bisa beraksi secara lokal gitu, yang bisa teman-teman reach. Nah, yang kedua adalah kontrol sosial, kayak gitu. Teman-teman bisa menggiring opini-opini yang ada, kayak gitu. Ya, yang dirasa emang diyakini menurut teman-teman baik, katakan kayak gitu. Terus generasi penerus iron stock, ya para pejabat yang sekarang ada di pemerintahan gitu ya, mereka tuh pasti akan pensiun gitu kan. Siapa lagi yang mengisi kalau bukan kita-kita nanti beberapa tahun ke depan kayak gitu kan. Jadi ya itulah peran mahasiswa sekarang untuk mempersiapkan itu. Lalu gerakan moral force tadi ya, bahwa mahasiswa juga bisa memberikan nilai-nilai moral kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Dharma Perguruan Tinggi ini aku mau remind lagi bahwa kita juga sering dengar gitu ya tentang Tridharma, pertama pendidikan, lalu yang kedua penelitian pengembangan dan pengabdian masyarakat kayak gitu.
Nah, sebenarnya tujuan utama kita kuliah atau berpendidikan gitu ya, itu untuk belajar gitu kan. Tapi belajar itu konteksnya bisa secara luas gitu ya. Pertama pendidikan kita benar-benar memperhatikan apa sih yang dosen sedang jelaskan kayak gitu kan. Apa sih, jangan sampai akhirnya sekarang mungkin online gitu ya belajarnya, jangan sampai akhirnya dosen ngejelasin gitu, tapi kita malah main handphone, buka TikTok atau buka yang lain kayak gitu. Tapi coba fokus gitu ya untuk di saat belajar ya beneran belajar gitu. Lalu yang kedua, penelitian dan pengembangan. Di sinilah sebenarnya kita dilatih berpikir bagaimana menyusun metodologi yang baik gitu ya. At least anak S1 pasti difokuskan kepada metodologinya gitu. Tadi kalau misalnya kalian bilang bahwa S3 itu untuk data gitu ya, pengolahan data dan lain-lain, S1 setidaknya tahu metode-metode penelitian ilmiah itu seperti apa. Makanya teman-teman silakan explore gitu ya. Mumpung masih jadi mahasiswa, banyak kok penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin PKM teman-teman pernah dengar gitu ya, pekan kreativitas mahasiswa, PIMNAS gitu ya, atau banyak lah lomba-lomba. Ini foto-foto aku waktu aku kuliah, ini waktu aku ikut Olimpiade Nasional MIPA, kemudian sebelahnya waktu aku ikut mempresentasikan hasil penelitian aku menjelang skripsi gitu ya. Terus yang terakhir pengabdian masyarakat kayak gitu ya, bahwa hasil-hasil penelitian kita buat apa kalau bukan untuk masyarakat, kembali lagi untuk masyarakat gitu. Jadi coba sesekali teman-teman terjun langsung ke masyarakat kayak gitu ya, untuk melakukan pengabdian sehingga lebih apa istilah kalau kata bos aku tuh skin in the game kayak gitu ya. Skin in the game tuh skin kita, kulit kita tuh masuk ke game sehingga kita bisa merasakan secara langsung gitu. Gimana masyarakat itu apa ya, bekerja kayak gitu. Jadi terjun langsung dan hanya penelitian tanpa adanya aksi atau pengabdian masyarakat kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini karakteristik ideal, tapi sebenarnya ini apa ya, relatif sebenarnya ya. Jadi ini salah satu poin yang aku tuliskan tadi. Adilah udah sempat singgung, aku nulis buku judulnya Transformasi. Jadi sebenarnya poin-poin aku sampaikan di sini kurang lebih apa yang aku tulis juga di buku Transformasi tersebut. Ini kayak aku timer sih, ya udah gini aja ya. Jadi di buku Transformasi itu ya intinya buku tersebut tuh menceritakan curhatan aku, cerita aku gitu ya. Aku suka dengan bercerita gitu, jadi salah satunya adalah menulis buku. Cerita gimana akhirnya aku waktu masuk S1 di biologi aku kebingungan segala macam. Terus akhirnya menemukan beberapa pola sampai akhirnya ya udah semoga pola-pola tersebut apa ya, kesalahan-kesalahan sebenarnya kesalahan-kesalahan yang aku lakukan tuh bisa diambil pembelajarannya buat adik-adik aku selanjutnya kayak gitu. Nah, ini yang pertama, karakteristik ideal. Pertama, tanggung jawab terhadap akademik, kayak gitu ya. Jangan sampai akhirnya teman-teman aktif di organisasi, tapi malah melalaikan tanggung jawab akademik teman-teman, kayak gitu. Malah, ayo udahlah bolos aja, kayak gitu. Padahal sebenarnya teman-teman bisa nggak bolos, kayak gitu kan. Lalu yang kedua, berorganisasi sesuai dengan minat teman-teman. Jangan sampai akhirnya teman-teman berorganisasi, tapi ngambil hati teman-teman, maksudnya kayak mempengaruhi mental health teman-teman juga, kayak gitu. Jadi, aku berharapnya teman-teman ketika ikut organisasi itu enjoy gitu kan. Mandiri secara finansial, nah ini sebenarnya untuk melatih aja sih kayak karena setelah pasca kampus ekspektasi orang tua mungkin akan berbeda ke teman-teman gitu, sehingga kalau misalnya udah ada mindset untuk mandiri secara finansial pada saat mahasiswa itu akan lebih bagus lagi kayak gitu. Terus berkarya, silakan teman-teman berkarya apapun kayak gitu ya, misalnya teman-teman sekarang suka ngomong, bisa bikin podcast kayak gitu ya. Ya banyak lah sebenarnya tools-tools untuk teman-teman berkarya. Maksimalkan potensi diri. Aku waktu jadi mahasiswa itu banyak apply untuk kayak exchange, summit, internship, dan lain-lain. Mungkin yang tadi teman-teman lihat pas waktu aku perkenalan ada cukup banyak listnya yang pernah aku ikutin, tapi sebenarnya aku apply jauh lebih banyak lagi, dan jauh lebih banyak lagi yang gagal kayak gitu kan. Karena kalau misalnya orang lihat apa kesuksesan gitu ya, itu kan kayak iceberg gitu ya. Yang kelihatan mah yang suksesnya aja gitu, aku berhasil, tapi sebenarnya kan yang gagal itu lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi tadi benar banget kalau misalnya kita nggak mencoba itu pasti absolut kita gagal kayak gitu. Jadi silakan teman-teman coba dan explore gitu, ikut exchange, summit, internship, lomba dan lain-lain itu karena
jadi pengalaman buat teman-teman. Apalagi kalau bisa jadi mahasiswa, biasanya nih di tiap kampus tuh menyediakan biaya kita juga. Maksudnya kayak aku ke Thailand, Singapura, Malaysia itu tuh dibiayain semua kayak gitu. Aku tinggal bikin aja proposal ke kampus, nanti kampus bakal ngebiayain, nge-cover kita kayak gitu. Jadi tapi itu harus inisiatif kita gitu. Kita bikin proposal, terus kita ngirim ke kampus. Itu agak ribet dan memakan waktu sesungguhnya, tapi ya supaya dibayarin kayak gitu ya, daripada pakai uang kita sendiri. Nah, yang terakhir memiliki spiritualitas yang baik kayak gitu. Nah, ini ya terkait selain kita hubungan dengan manusia baik juga hubungan dengan Tuhan dan Allah buat yang muslim itu juga tetap terus dijaga kayak gitu. Right. Terakhir aku juga diminta untuk sharing terkait beasiswa. Jadi beasiswa itu banyak banget teman-teman, ada beasiswa kampus, beasiswa pemerintah, NGO, private company dan lain-lain kayak gitu. Dulu waktu aku mahasiswa itu aku ikut beasiswa rumah kepemimpinan gitu. Jadi dulu aku dapat beasiswa RK itu selama 2 tahun. Itu beasiswa ini ya, pembangunan karakter gitu ya. Dan kalau misalnya biasanya kalau dapat satu beasiswa, tergantung sih, kalau misalnya udah dapat satu beasiswa, bisa ada beasiswa memperbolehkan menerima beasiswa lainnya, tapi ada juga yang enggak, kayak gitu. Jadi banyak banget teman-teman beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman ambil. Nah, ini beberapanya ada rumah kepemimpinan, rumah peradaban, Excel Future Leaders, Bakti Nusa. Nah, ini biasanya mereka sifatnya juga nasional gitu, nggak hanya di UI kayak gitu. Jadi nggak hanya di Jakarta, tapi bisa ada di kampus-kampus lain juga, di wilayah-wilayah lain juga. Silakan teman-teman kepoin aja kalau misalnya penasaran gitu ya. Terus juga biasanya ada beasiswa dari kampus itu sendiri yang formal legal wajar. Nah, itu bisa teman-teman akses biasanya di website kampus. Misalnya kalau di Universitas Indonesia tuh www.beasiswa.ui.ac.id kayak gitu. Nah, itu banyak banget. Ini contohnya nih aku screenshotin isinya tadi banyak, tapi udah banyak yang tutup juga. Jadi teman-teman harus sering-sering cek gitu ya, kalau misalnya benar-benar dapat beasiswa gitu ya, sering-sering cek timeline-nya gitu-gitu. Ini aku tipsnya sangat ini ya, mudah banget, 1 daftar, 2 daftar, 3 daftar. Karena memang benar harus daftar gitu kan, harus dicoba gitu. Karena kalau misalnya teman-teman udah deh kayak aku nggak terima, ya udah gitu, nggak daftar ya nggak bakal keterima gitu. Poinnya adalah teman-teman harus memberanikan diri dulu untuk daftar, memiliki niat dulu untuk daftar, karena kalau udah daftar ya udah proses selanjutnya teman-teman aku yakin udah tahu gitu kan, pasti berkas, isi berkas, terus wawancara, biasanya juga ada FGD dan lain-lain kayak gitu. Ya pada poinnya tadi ya, karena juga udah bilang bahwa orang beasiswa yang mau ngasih beasiswa juga ini kan mau memberikan kepada kandidat yang terbaik gitu. Nah, hingga bagaimana kita bisa mempresentasikan diri kita bahwa kita cocok nih untuk mendapatkan beasiswa ini kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Nah, terakhir ini sedikit sharing tentang perkuliahan aku. Jadi awal-awal kuliah tadi aku bilang ya bahwa banyak kesalahan, maksudnya aku banyak belajar juga ya selama di kampus itu. Sesimpel kayak tadi disebutnya juga most outstanding student. Nah, itu kan pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Waktu itu aku sampai ngikut 3 kali ikut Mapres itu gitu. Jadi nggak serta-merta aku ikut Mapres terus langsung juara 1 gitu. Enggak, aku ikut bahkan 3 kali. Jadi tiap tahun tuh selagi aku eligible gitu ya, maksudnya eligible dari segi semester, semester ini udah boleh ikut, ya udah aku ikut gitu. Aku ikut, pasti tahun pertama aku kalah, bahkan nggak masuk ke finalis gitu ya. Karena lawan-lawannya senior-senior aku semua yang mungkin udah lebih jauh banyak berpengalaman, tapi di situ aku banyak belajar gitu. Gimana akhirnya aku bisa belajar speech pakai bahasa Inggris gitu ya. Biasanya kan, kita ngomong bahasa Inggris tuh jarang gitu kan, itu kan bukan bahasa sehari-hari kita, tapi waktu itu disuruh minta speech, tiba-tiba topiknya juga berat, kayak gitu kan. Dari situ aku belajar banyak untuk gimana aku bisa deliver speech pakai bahasa Inggris, dan mikirnya cepat gitu kan, dari tema yang dikasih. Nah, aku belajar banyak, terus di tahun kedua, aku ikut lagi, masih kalah juga gitu kan, karena memang masih banyak lah yang kurang-kurangnya gitu ya. Terus baru di tahun ketiga,
ini tahun terakhir aku nyoba. Sebenarnya aku udah nggak mau nyoba lagi waktu itu karena ya udah aku udah tahu kayak gitu kan. Tapi berkat teman-teman juga, nah ini penting juga teman-teman harus punya supporting system, lingkungan yang mendukung teman-teman untuk bertumbuh gitu ya. Karena kalau misalnya kita berjuang sendirian tuh aduh capek kayak gitu ya. Mungkin kita juga nggak kuat. Aku juga waktu itu akhirnya daftar lagi gitu ya untuk Mapres yang ketiga kali ya karena banyak teman-teman aku yang ngedukung gitu, ayo Dit sekali lagi gitu kan. Ya udah akhirnya sekali lagi ikutan dan itu aku nggak pernah berpikir kayak aku bakal menang gitu kan karena waktu itu lagi sibuk di BEM juga gitu. Terus ternyata menang tuh juara 1, alhamdulillah. Nah tapi waktu itu aku bilang ke jurinya kayak bisa nggak saya juara 2 aja gitu kan karena ini lagi kan harus persiapan lagi untuk ke tingkat universitasnya gitu kan. Tapi waktu itu udah nggak bisa diubah, ini udah keputusan juri gitu kan akhirnya emang gitu kurang apanya gitu. Aduh saya harus persiapan bahasa Inggris. Akhirnya beneran dilatih kayak gitu kan. Benar-benar dilatih bahasa Inggrisnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi poinnya adalah ya proses belajar tuh seumur hidup teman-teman kayak gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun aku juga masih belajar bahasa Inggris gitu ya. Makanya aku juga join UI Toastmaster Club. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar bahasa Inggris dan memiliki community yang ngomong pakai bahasa Inggris tuh bisa join sekalian promosi UI Toastmaster Club karena itu aku dari dulu pengen banget ikut itu gitu kan. Tapi karena acaranya dulu tuh tiap hari Sabtu dan Sabtu itu aku biasanya nge-BEM, jadi nggak pernah ikut dan baru sempat ikut sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung mau belajar bahasa Inggris, misal harus ada komunitasnya gitu ya, itu bisa join itu juga gitu. Karena bahasa itu emang penting sih. Aku baru benar-benar menyadari bahasa itu sepenting itu untuk teman-teman bisa mengglobal kayak gitu kan. Makanya sekarang pun aku lagi belajar bahasa Prancis, bahasa Prancis sama bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi silakan teman-teman ekspor juga bahasa-bahasa yang lain karena kalau cuma bisa bahasa Inggris doang tuh semua orang bisa gitu. Itu is not a special one kayak semua orang bisa ngomong bahasa Inggris tapi akan ada nilai plus lagi kalau misalnya teman-teman bisa bahasa lain gitu. Dulu aku juga pernah belajar bahasa Deutsch, bahasa Jerman kayak gitu ya meskipun udah agak-agak lupa tapi silakan teman-teman explore lagi gitu ya. Kira-kira teman-teman tertariknya bahasa apa? Kalau misalnya teman-teman sering nonton drama Korea, ya coba explore bahasa Koreanya kayak gitu kan. Jadi nggak cuma dengerin drama-dramanya aja, tapi bahasanya juga teman-teman perhatikan kayak gitu. Oke, kayaknya udah sekian presentasi dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kembali lagi ke Adila, silakan. Baik, Kak Dita. Terima kasih untuk materi yang sangat menarik ya. Baik, selanjutnya untuk ada sesi diskusi atau tanya jawab buat teman-teman yang masih penasaran nih, masih pengen ngulik materi-materi menarik dari Kak Dita, boleh banget ditanya langsung lewat chat atau langsung on microphone aja. Baik, halo Kak. Oh ya, silakan Kak Fari duluan. Dari Kak Fari, ada pertanyaan dari Kak Fari. Silakan Kak, ada pertanyaan dari Kak Fari Kak. Halo, ada pertanyaan? Ini aku langsung jawab aja atau gimana? Saya bacakan deh. Izin bertanya, katanya bagaimana sih Kak cara Kakak coping stres akademik yang berat katanya? Oke, makasih Fari buat pertanyaannya, ini menarik banget kayak gitu karena ya emang akademik itu pasti berat gitu ya dan gimana kita bisa manajemen stres itu dengan baik. Menurut aku wajar gitu ya kalau misalnya teman-teman lagi stres, teman-teman lagi pusing kayak gitu ya karena aku juga pernah mengalaminya beberapa kali gitu selama di kampus dan yang paling tahu keadaan diri kita itu adalah diri kita sendiri kayak gitu ya. Kita yang tahu batasan atau limit kita itu semana kita gitu. Dan tiap orang tuh nggak bisa di-compare kayak gitu loh. Jadi makanya dan sering-sering kita nge-compare diri kita dengan orang lain gitu. Kayak compare aja diri kita dengan diri kita sebelumnya kayak gitu. Apakah lebih baik atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya compare dengan orang lain, ya startnya aja udah beda kayak gitu kan. Jadi nggak apple to apple gitu. Nah, kalau coping itu emang akhirnya kita sendiri yang akan menemukan polanya seperti apa. Waktu aku maju Mapres, itu kan cukup banyak ya tekanannya. Maksudnya kayak banyak aja gitu, bikin deadline, bikin karya tulis, tadi latihan bahasa Inggris, dan lain-lain. Itu kan sebuah
tekanan saat aku juga harus menyelesaikan laporan-laporan akademik, misal kayak laporan praktikum dan lain-lain gitu ya selama di kampus. Nah, aku tahu ketika aku stres itu aku seperti apa gitu. Jadi karena tubuh aku merespon gitu. Jadi kalau misalnya aku stres, itu badan aku semua itu gatal-gatal gitu loh, merah-merah, gatal-gatal. Nah, itu aku terjadi selama di kampus tuh kalau nggak salah udah 3 kali deh. Jadi pokoknya itu momen-momen pas aku maju mapres. Maju mapres itu pasti aku kayak gitu. Karena mungkin banyak tekanan, terus akhirnya tubuh aku yang nggak kuat kayak gitu kan, sampai kayak gitu, udah berobat, maksudnya ke PKM waktu itu berobat di klinik kampus gitu kan, sembuh sih, sembuh, tapi aku tahu, oh ternyata kalau misalnya aku batasi sampai sini, berarti aku udah nggak kuat kayak gitu. Jadi aku bisa memanage waktu aku bisa manage ya mental health-nya gitulah, stresnya, bisa tahu kapan kita harus stop kayak gitu. Dan semoga teman-teman juga bisa mengetahui tanda-tanda tersebut sebelum akhirnya berlebihan sampai jadi mempengaruhi mental health teman-teman kayak gitu. Nah, biasanya aku pun tahu kalau misalnya aku udah kayak gitu, ya udah berarti aku take a rest gitu, aku istirahat gitu, mengurangi berbagai aktivitas aku, bilang ke teman-teman di tim aku, mohon maaf dulu aku harus take a rest karena kondisi badan lagi kayak gini-gini. Ya intinya komunikasiin aja kayak gitu kan. Mereka juga pasti bakal mengerti keadaan kita. Gitu, dan kalau misalnya udah kembali sembuh ya kembali lagi berkegiatan kayak gitu, melakukan amanah-amanah kita, tanggung jawab kita kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bisa disiasatin juga sebelum stres itu terjadi dengan teman-teman makan makanan yang sehat gitu kan, dengan berolahraga. Itu penting banget gitu, karena biasanya kita suka lupa kayak makanan kita junk food, nggak pernah olahraga, kayak gitu kayak gimana gimana nggak stres gitu kan, tubuh pun kasihan gitu, apalagi sekarang kita di rumah terus gitu kan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk mencari coping strategi seperti apa. Selain itu aku paling ampuh adalah aku tidur gitu. Jadi kalau misalnya aku udah pusing, udah terlalu banyak hal gitu ya, itu biasanya aku tidur. Jadi tidur itu bisa recharge energi aku gitu. Jadi teman-teman semoga juga bisa menemukan recharge energinya itu seperti apa. Terus kalau untuk mengembalikan mood, misalnya aduh lagi bad mood, terus gimana teman-teman akhirnya bisa kembali ceria atau kembali bagus lagi mood-nya, itu teman-teman sendiri yang tahu. Kalau aku makan es krim kayak gitu kan. Itu sangat membantu aku untuk kembali fresh lagi kayak gitu. Jadi coba teman-teman kenalan lagi sama diri sendiri gitu kan. Kapan sih lagi ngerasa stres? Kapan sih teman-teman lagi butuh mood yang bagus? Kapan sih teman-teman harus take a rest? Nah, itu harus teman-teman kenalin tanda-tandanya. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik. Selanjutnya Aku boleh tanya nggak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Dita, materinya sangat luar biasa. Sebelumnya mau tanya, kita kan kalau untuk tadi Dita udah jelasin untuk jadi tips buat berprestasi gimana, tapi kadang banyak juga dari teman kita, banyak juga dari teman kita banyak yang berprestasi tapi kayak masih kurang dalam kesadaran kontribusinya. Nah, ada nggak sih tips yang jos banget dari Dita gitu biar kita tuh semangat buat kontribusi juga gitu. Kalau prestasi sih oke, misalkan kita bisa jadi berprestasi gitu, tapi mau nggak gitu dari diri kita tuh kontribusi tuh gimana cara numbuhinnya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Hawa. Pertanyaannya juga menarik ya tentang berkontribusi. Sebenarnya kalau menurut aku ya cara paling ampuh adalah tadi kita harus mendapatkan supporting system kayak gitu. Kita cari teman-teman lingkungan gitu ya yang mendukung kita untuk bertumbuh kayak gitu. Yang mendukung kita untuk berkembang kayak gitu. Jangan sampai kita ada di lingkungan yang bisa dibilang toxic gitu ya. Maksudnya menghalangi kita untuk bertumbuh kayak gitu. Jadi itu perlu banget, dan gimana cara dapetinnya sebenarnya tinggal kemauan dari kitanya aja gitu ya. Karena kalau misalnya
ada kemauan pasti ada jalan kayak gitu. Bisa dengan ikut komunitas gitu kan. Kalau misalnya kita ikut komunitas kan biasanya orang-orang yang memiliki minat yang sama gitu ya dengan kita. Jadi kita bisa mendapatkan supporting system kita dari situ gitu. Kemudian kita punya teman-teman, punya sahabat. Nah itu dari situ yang bisa saling menguatkan kayak gitu. Karena ya kayak contohnya aja, misal tadi waktu aku mapres kayak udahlah aku nggak usah ikutan lagi gitu, udah capek dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya ada teman-teman aku yang ayo ikut lagi kayak gitu, ayo kontribusi lagi kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya dari diri sendiri aja nggak cukup, jadi emang butuh faktor eksternal juga. Nah, faktor eksternal ini teman-teman sekitar kita atau keluarga kita juga sebenarnya bisa memacu kita gitu ya untuk bisa mengambil kontribusi, mengambil waktu lebih gitu. Dan ini satu kata lagi yang sebenarnya satu quotes ya, istilahnya kayak yang apa ya, memotivasi aku juga untuk berkontribusi dalam hal kebaikan gitu ya. Karena kalau waktu yang kita miliki, jika waktu yang kita miliki tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka akan dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia kayak gitu. Iya nggak sih, teman-teman pernah ngerasa nggak sih ketika teman-teman mungkin nggak ada amanah atau nggak ada hal-hal yang teman-teman jalanin kayak gitu ya, ya waktu yang ada, nikmat yang ada tuh malah ya udah terbuang sia-sia aja, malah seharian misal buka TikTok, buka medsos, buka Instagram kayak gitu, kayak nggak ada manfaatnya gitu kan. Kita cuma jadi penonton gitu kan, jadi viewers aja gitu. Karena teman-teman yang nggak ada goals, nggak ada amanah gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman misalnya di suatu organisasi gitu ya, udah dipercaya nih untuk melakukan A, B, C ya lakukan gitu kan, karena itu yang menjaga teman-teman untuk bisa tetap terus berkarya atau berkarya positif kayak gitu. Gitu, Halo, semoga menjawab ya. Alhamdulillah, terima kasih Dita. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, diberi kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Baik, halo Kak Dita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Rizky. Ini Kak, mohon maaf mau nanya di luar akademik nih. Karena kan saya lihat Kak Dita banyak achievement-nya. Salah satunya bisa bikin startup-nya juga banyak nih. Startup sama komunitas. Nah, kalau boleh tahu boleh nggak Kak diceritain kayak pengalamannya membangun Kita Juragan sampai ada di Play Store loh sekarang. Nah, bisa diunduh teman-teman, bisa diunduh startup-nya. Oke. Ya, makasih Rizky. Ya, jadi kalau Kita Juragan itu sebenarnya awalnya komunitas gitu ya. Dia awalnya bukan didirikan untuk menjadi sebuah startup gitu ya. Komunitas karena para co-foundernya itu kita itu teman-teman aku yang di beasiswa tadi ya, asrama rumah kepemimpinan gitu ya. Dari teman-teman asrama kita bertiga gitu ya mencoba untuk buat komunitas itu. Tadi komunitas Juragan itu kepanjangannya Jumat berbagi kebahagiaan gitu. Jadi tiap hari Jumat itu kita bagi-bagi makanan ke masjid-masjid. Tadinya kayak gitu konsepnya, kayak kita galang dana, ayo siapa nih di asrama yang mau patungan kayak gitu ya. Kita ngasih makanan tiap hari Jumat ke masjid yang dekat UI waktu itu gitu kan. Jumat berbagi kebahagiaan. Terus lama-lama makin berkembang idenya gitu ya. Akhirnya kita ikut banyak startup incubation, startup business plan competition kayak gitu. Akhirnya ya berubahlah gitu ya menjadi bisnis model, kita membuat bisnis model, kita ikut inkubasi bisnis, dapat seed funding kayak gitu kan. Ya sampai akhirnya sekarang Kita Juragan ini udah jadi PT gitu, udah legal gitu ya pendiriannya, udah jadi PT Kita Juragan Indonesia, dan sekarang lagi coba pivot bisnis model juga yang tadinya bisnis membantu UMKM, sekarang lebih ke menjadi asisten virtual gitu ya. Ya namanya startup ini ya teman-teman mencari model yang paling relevan gitu ya. Dia berubah-berubah itu pivot hal yang wajar gitu. Jadi teman-teman juga mungkin yang lagi ngedirin startup ya berubah bisnis model itu nggak apa-apa gitu. Ya namanya kita mencari hal yang sesuai sama pasar gitu ya, market. Jadi it's okay gitu. Itu sih tadi terkait yang Kita Juragan ceritanya kayak gitu. Sekarang ke bagian kado Kak ya? Lebih ke kado Ya, bukan? jadi asisten virtual untuk pemesanan kado. Gitu. Wih, boleh nih.
Dia yang bingung milih ngasih kado apa ke temennya, udah tanya aja kita jerakan. Boleh tuh. Kayaknya kalau ada yang bisa dikolaborasi boleh nih Kak. Boleh, hubungin aja kita jerakan. Tadi katanya Kak Dita pengen belajar bahasa asing juga ya? Iya, aku lagi coba-coba belajar bahasa lain juga. Di sini pengajarnya langsung bule semua loh Kak, bisa lah nanti sambil belajar, sambil kita kolaborasi programnya gitu. Iya, boleh banget, boleh. Aku lagi coba pengen mendalami ini sih, Prancis. Boleh nanti. Oke, siap. Makasih Kak Dita. Ya, sama-sama Rizky. Baik teman-teman, mungkin untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan dulu ya. And for the conclusion, jadi dari materi menarik dari Kak Dita ini, yang pertama, salah satu bentuk syukur adalah dengan memanfaatkan secara maksimal potensi apa yang kita punya. Kemudian, untuk peran sebagai mahasiswa, yang pertama kita itu harus menjadi agent of change, kemudian menjadi social control, menjadi generasi penerus, dan menjadi penggerak moral gitu. Untuk poin selanjutnya, kita sebagai generasi muda juga harus memiliki karakteristik yang ideal. Yang pertama itu kita harus bertanggung jawab terhadap akademik. Selanjutnya terus berkarya, berorganisasi sesuai dengan minat, mandiri secara finansial, maksimalkan potensi diri, memiliki stabilitas yang sangat baik. Dan terakhir tips and trick dari Kak Dita ini adalah untuk mendapatkan beasiswa adalah daftar. Why? Because you never know it if you never try it gitu. Dan terakhir kata-kata motivasi dari Kak Dita ini adalah kita itu harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, karena jika kita tidak memanfaatkan waktu untuk hal yang positif, maka akan kita habiskan untuk hal yang negatif. Gitu. Ya. Terima kasih Kak Dita untuk materi yang sangat menarik. Banyak banget insight baru yang bisa diambil dari saya pribadi maupun mungkin teman-teman semua. Gitu. Mungkin dicukupkan saja untuk sharing materi pada malam hari ini. Saya Adila Silmi sebagai moderator, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.